10 hari terakhir ini tentu kita semua tahu keistimewaan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan untuk bisa sama-sama melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insya Allah sebentar lagi masuk kita melaksanakan sholat tarawih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 hari terakhir ini tentu kita semua tahu keistimewaan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Hari ini adalah malam ganjil kedua atau hari ke-23. Barangkali hari ini datang, yuk sama-sama kita maksimalkan untuk bisa melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Ulama menyampaikan ada 3 amalan yang barangkali bisa kita laksanakan. Kalau bisa kita melaksanakan i'tikaf, alhamdulillah di masjid ini menyediakan luar biasa, yang belum tentu disediakan di masjid-masjid yang lain. Terima kasih kepada seluruh DKM dan panitia. Mudah-mudahan juga para donatur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya dan juga menerimanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalannya gak susah-susah, Pak. Sedekah berapa aja, Pak? Sedekah berapa aja? Karena sedekah itu amalan yang pahalanya tidak bisa terhitung. Allah Subhanahu wa taala sendiri menyampaikan di dalam Al-Qur'an, ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsirah. Saking banyaknya pahala yang akan ia dapatkan. Maka alhamdulillah THR udah pada turun. Mari sebagiannya barangkali bisa kita sisihkan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gak usah susah-susah. Kalau baca Quran, satu Quran itu kebanyakan, baca surah Al-Ikhlas 3 kali sendiri, Pak. Surah Ikhlas 3 kali, karena kita tahu pahalanya sama seperti membaca sepertiga Al-Quran. Maka kalau baca 3 kali, insya Allah pahalanya sama 1 Al-Quran. Di samping mudah-mudahan khatam semuanya insya Allah. Lalu kemudian kita ikuti jadi makmum, kita laksanakan salat tarawih sampai dengan selesai, sampai dengan witir selesai. Nanti kalau mau bangun lagi tahajud, alhamdulillah. Mau bangun lagi untuk salat tahajud, silahkan. Tapi witirnya sampai selesai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali menyampaikan bahwa ini kalau misalkan puasa itu dimulai dari hari Kamis, maka kemungkinan yang menyampaikan tentu ulama besar. Kalau kita kan belum bisa menerka gitu. Tapi kita bisa lihat dari ciri-cirinya gitu. Katanya, kata Imam Ghazali, bukan katanya,
itu turunnya malam Lailatul Qadar tanggal 25 Ramadan. Jadi kalau sekarang ini malam Jumat, malam kemuliaan juga di dalamnya, maka nanti malam Ahad itu malam ke-25. Yuk, mudah-mudahan kita semuanya insya Allah bisa melaksanakan amal terbaik yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan jangan nunggu 25-nya gitu, tapi istiqomahnya terus insya Allah sampai dengan akhir Ramadan. Entah itu 29 hari, entah itu 30 hari. Kita tinggal tunggu saja nanti ru'yahnya, apakah nanti isbatnya itu hari Jumat Ramadan Idul Fitrinya atau hari Sabtu. Oh Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami diamanahkan untuk menyampaikan materi yang gampang-gampang susah karena jarang pembahasannya. Tetapi memang harus disampaikan supaya kita menerima secara utuh bagaimana Islam didirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Buniyal Islamu ala khamsin." Buniyal Islam, bangunan-bangunan Islam itu di dalam diri kita, Pak, supaya kokoh itu ada 5. Yang kita tahu, syahadatu alla ilaha illallah, syahadat, 2 syahadat. Kemudian sholat, yang ketiga zakat, baru yang keempat puasa, dan yang kelima naik haji. Jadi semuanya adalah bangunan kokoh yang tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak kita lakukan semuanya dengan niat sesungguh-sungguhnya di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di antara salah satu yang juga harus kita fahami lebih dalam, fahami lebih kuat adalah tentang zakat. Kenapa zakat? Dari kalimatnya saja itu sudah kelihatan zakah. Zakah itu artinya suci kan? Zakah itu artinya bersih. Zakah itu artinya tumbuh. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk benar-benar suci, untuk benar-benar tumbuh di dalam jiwa kita. Maka salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang masuk di dalamnya adalah zakat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Udah jelas tuh, Pak. Satu ayat ini menyampaikan kalimat yang menunjukkan tujuan dari zakat yang harus dilakukan. Tujuan dari zakat yang harus kita hitung. Dan ada hitungannya gitu. Karena zakat tidak sembarang membayar zakat gitu. Tetapi zakat memiliki nilai yang sangat besar bagi diri kita dan juga pembersihan jiwa kita. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, saya ingin menceritakan sedikit saja. Waktu saya mau lulus kuliah tahun 2000-an dulu, itu saya pernah menjadi relawan Basnas. Dan sampai dengan hari ini saya menyimpan betul cerita ini, memori ini. Kenapa? Karena betul-betul membekas di dalam hati saya gitu. Pada waktu itu ada perusahaan gitu. Karena kan kalau sudah ada pembayaran zakat perusahaan itu perusahaan bisa dikurangi pajaknya, Pak. Bisa dikurangi pajak. Akhirnya kita coba relawan Basnas untuk menyampaikan gitu. Coba hitungkan zakat saya berapa dari penghasilan perusahaan ini, kemudian nanti bisa dikurangi berapa untuk pengurangan pajaknya. Dihitung, Pak, gitu. Ternyata ketika dihitung, subhanallah, Pak, besar nilainya, ratusan juta gitu. Untuk zakatnya saja gitu. Jadi bayangkan omsetnya berapa banyak gitu. Kemudian gitu, dihitung zakatnya begitu, kata yang punya perusahaannya, bisa nggak kalau zakatnya dikurangi? Nanti kamu saya kasih. Jadi dia menawar seperti katanya gitu, menawar pajak. Dia menawar zakat
untuk menyogok petugas zakatnya supaya zakatnya dikurangi gitu. Apa kata petugas zakatnya ini? Alhamdulillah petugas zakatnya punya integritas gitu. Maaf Pak, maaf, saya nggak bisa gitu. Lebih baik saya tidak menerima zakat daripada saya mengurang-urangi nilai zakatnya ketika sudah dihitung. Lebih baik saya mengurang-urangi. Enggak mas, nanti pokoknya saya kasih, pokoknya saya tambahin gitu. Dipaksa gitu. Enggak bisa, saya nggak mau gitu. Akhirnya ya sudah, kalau tidak mau silahkan keluar. Silahkan keluar, karena dia tidak mau menerima zakat. Baik Bu, terima kasih Pak sudah diberikan kesempatan. Tapi boleh nggak saya menyampaikan satu saja kalimat yang perlu saya sampaikan ke Bapak? Apa itu kata dia? Pak, Allah itu tidak pernah menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada engkau. Kalau hari ini engkau menghitung-hitung zakat yang telah Allah tentukan gitu, maka hati-hati dengan hitung-hitungannya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan hitung-hitungannya yang telah Allah tetapkan. Saya tidak berani. Kenapa? Karena ini mandatnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah itu saya mohon pamit Pak, izin keluar. Subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mau masuk, mau keluar melewati pintu, dipanggil, "Mas, sini balik" gitu. Subhanallah, dengan kalimat yang sederhana itu alhamdulillah sadar gitu. Nanti saya kumpulkan semua karyawan saya, katakan kembali yang tadi Mas katakan kepada saya gitu. Silahkan ngomongkan lagi kembali apa yang dia sampaikan tadi. Supaya Pak, supaya mereka sadar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah perhitungan kepada hamba-hambanya. Hanya sedikit yang Allah wajibkan, itu pun yang sesuai dengan kadarnya. Kalau tidak punya ya tidak wajib zakat. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillahnya orang yang punya perusahaannya sadar, sehingga dia dengan kesadaran penuh membayar zakat. Karena kita tahu ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hal yang main-main, bukan hal yang biasa saja. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, wal mu'minina wal mu'minat aula ba'duhum aula bi ba'd. Orang-orang beriman itu baik mukminin dan mukminat, mereka saling menjadi penolong. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Mereka memerintahkan yang baik-baik, menahan yang buruk-buruk, dan menjadikan salat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ulaika sayarhamahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sadar untuk menunaikan zakat yang sudah sampai dengan catatannya, yang sudah sampai dengan nisabnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.